Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, hari ini Ibu mau jelaskan sedikit tentang materi terakhir kita, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Karena kemarin materi ini tertinggal ketika Ibu perlatihan, jadi Ibu jelaskan sedikit pakai video, lalu ada contoh soal yang bisa kamu catat dan pelajari untuk materi ujian. Nah, langsung saja untuk kongruen dan kesebangunan ini, sebenarnya materinya nanti berupa gambar saja untuk soalnya, dan ada beberapa syarat yang harus kamu ketahui. Itu untuk kongruen itu sendiri, kongruen itu artinya sama, nak, ya. Kongruen itu artinya sama, lalu apanya yang sama? Nanti ketika ada dua bangun dikatakan kongruen ketika itu sudut dan sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi nanti untuk kongruen ini syaratnya, syarat kongruen itu sendiri sisi sama panjang, dan sudutnya sama besar. Jadi kita pelajari untuk kongruen dulu ya. Jadi untuk kongruen itu untuk dua bangun bisa dikatakan kongruen ketika sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, tapi nggak semua sisi yang bersesuaian saja. Contoh seperti halaman 49, nomor 6, 9, dan 10. Untuk nomor 6, lihat di sini ada perhatikan ada ada dua segitiga, yaitu PQR dan segitiga XYZ. Nah, kedua segitiga ini bisa kita katakan kongruen ketika sisi-sisi yang bersesuaian itu dia panjangnya sama. Contohnya di sini ada sisi bawah, ya, Ibu tandai dengan ada dua garis di sini, PQ ada dua garis ini, maka PQ ini dia sama dengan XY. Ya, jadi kita buat di sini PQ sama dengan XY. Selanjutnya di sini ada PR, kamu lihat ini PR, maka PR sama dengan YZ. Nah, kamu lihat ya. Dan yang terakhir berarti RQ sama dengan XZ. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Artinya yang bawah dengan bawah, yang miring di 120 juga, yang miring juga 120, lalu yang paling panjang ini bersesuaian dengan yang ini. Jadi PQ bersesuaian dengan XY, maka PQ harus sama dengan XY. PR bersesuaian dengan YZ, maka PR harus sama dengan YZ, lalu yang terakhir RQ harus sama dengan XZ. Jadi dari ABC-nya kita bisa lihat jawabannya adalah yang C, ya, yaitu QR atau RQ sama dengan XZ. Nah, jawaban untuk nomor 6 ya, halaman 49. Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa untuk kongruen itu syaratnya ketiga-tiganya ini harus sama panjang, berpasangan dia. Lalu sudutnya juga harus sama. Dimana kalau di sini 120, maka di sini juga 120. Ya, kalau ini 40, maka ini juga 40. Kalau ini 20, maka sudut R juga 20. Maka inilah yang disebut dengan kongruen. Ya, ada 3 pasang sisi yang sama dan 3 pasang sudut yang sama, yaitu sudut P sama dengan sudut Y, sudut Q sama dengan sudut X, lalu sudut R sama dengan sudut Z. Nah, selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9 ada dua segitiga juga. Ini ada segitiga ABC, kita kasih nama dulu A, B, C. Lalu segitiga yang kedua D, E, F, ya. Kita buat sini D, E, F. Lalu diketahui bahwa kongruen ditanya yang tidak sama panjang. Yang mana yang tidak sama panjang? Sedangkan sudutnya, ya, kurang kelihatan. Nah, di sini ada tandanya rupanya. Di sini ada bulat. Di sini ada tanda begini ya. Ini ada tanda begini. Lalu di sini juga di E-nya. Di sini juga ada tanda bulat. Nah, yang bulat ini, maka yang bulat ini besarnya sama. Sudut A sama dengan F.
Ya, jadi sudut A sama dengan sudut F. Jadi Ibu ganti segitiga ini, kita putar dia menjadi kayak gini posisinya. Aduh, ini kepanjangan ya. Hapus dulu, kurang indah ya. Kita hapus dulu. Ya, coba kita gambar lagi, ya benar. Aduh, ini. Ya. Jadi di sini kita putar gambarnya, maka yang bulat ini kita taruh di bawah. Ini adalah F. Ini yang bentuknya begini kita taruh di atas, maka ini E. Ini maka di sini adalah huruf D. Ya. Baru kita sesuaikan. Yang ditanya adalah yang tidak sama. Yang tidak sama yang mana? Yang tidak sama. Ya udah kita tentukan dulu yang sama yang mana. Di sini AB sama dengan FDF atau FD ya. Lalu BC, ini BC sama dengan ED. Terus AC sama dengan EF. Maka yang tidak sama panjang sesuai dengan di soal ini adalah ACEF benar, BCDE benar, ABDF benar. Jadi jawabannya adalah ABDE ya. AB tidak sama dengan DE. Jadi jawabannya adalah D ya. Untuk halaman 49 nomor 9 maka jawabannya adalah D ya. Selanjutnya untuk nomor 10 silakan kamu kerjakan sebagai latihan untuk cari jawabannya ya. Lalu kita lihat untuk halaman 54 nomor 8, 9 dan 10. Ini untuk kesebangunan ya. Kalau untuk kesebangunan itu kita lihat contoh soalnya ya. Yang pertama sebuah tiang tingginya 2 meter, bayangannya 250. Kita buat di sini. 2 meter, bayangannya 250 cm. Lalu pada saat yang sama, gedung itu tingginya 40 meter. Buat di bawahnya, 40 meter. Ini tiang, ini gedung. Kita buat sama dengan, karena yang ditanya tinggi gedung tersebut adalah, oh salah Ibu ya, jadi ini yang ditanya adalah ini yang diketahui bayangannya, berarti bayangannya itu di sini 40 meter. Ya, jadi ini untuk yang sebenarnya, ini untuk bayangannya. Jadi tinggi gedung itu belum diketahui, kita kasih X di sini. Enak ya. Tapi ini masalahnya, ini kan berbeda satuan ya. Jadi harus disamakan dulu satuannya. Sentimeter diubah dulu ke meter ya. Di mana 250 cm ini sama dengan 2,5 meter. Jadi di sini 2 per X sama dengan 2,5 per 40. Ingat konsep perbandingan kelas 7, maka ini tinggal dikali silang aja. X kali 2,5, jadi 2,5X sama dengan ini 40 kali 2. Berarti 2,5X sama dengan 80. Tinggal sama-sama dibagi 2,5 ya. Dibagi 2,5, dibagi 2,5. Maka X sama dengan 80 dibagi 25 adalah jawabannya 32 meter. Nah, begini ya. Jadi tinggi gedung itu sebenarnya adalah 32 meter, jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 9, sebuah tongkat. Kita buat sini dulu. Tongkat. Ini menara. Ini aslinya. Ini bayangannya. Tongkat panjang aslinya 2 meter. Bayangannya 75 cm. Pada yang sama panjang bayangannya 15 meter. Maka berapa tinggi TV tersebut? Nah, ini X ya. Ini kita kasih garis sama dengan, jangan lupa cm-nya diubah dulu ke meter. Jadi 2 per X sama dengan 0,75 per 15.
Jadi ini atau nggak usah kita ubah ke meter lah ya, biar beda dari yang tadi, kita ubah aja semuanya ke dalam bentuk sentimeter, biar mudah hitungnya. Oke, jadi 2 meter ini sama dengan 200 cm, X, ini 75-nya tetap, centimeter, ini 15 meter jadi 1500 cm. Kali silang, 75 kali X, 75X, sama dengan 1500 kali 200. Jadi 75X sama dengan 15 kali 2, 30, tambah 0-nya 4, jadi 300.000. Jadi sama-sama bagi 75. Jadi tinggal dibagi aja, 300.000 bagi 75, itu hasilnya adalah 4.000. 4.000 cm ya. Berarti kalau kita ubah ke meter dibagi 100, hilangin 0-nya 2, ya sama dengan 40 meter. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi untuk soal ini tinggi menaranya adalah 40 meter ya, jawabannya. Selanjutnya untuk contoh halaman 54 nomor 10 ya. Yang tanya adalah panjang F pada gambar di atas ya. Jadi ini gampang saja, kamu lihat panah Ibu ya. Ini dikali ini. Nah, ini dikali ini. Nah, jadi di sini jawabannya EF itu 8 kali 3 ditambah 12 kali 3. Dikali ya, sorry. Dibagi, ditambah nah ini nak. 3 dengan 3 nih ditambah. 3 tambah 3. Gampang aja, 24 tambah 24. Salah ya. Ulang. 8 kali 3, 24. Ditambah 12 kali 3, 36. Dibagi 3 tambah 3, 6. Oke, 24 tambah 3, 6. 60 bagi 6. Jadi F-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jadi untuk ini adalah soal kesebangunan pada trapesium ya, di mana di sini nah, lihat ada trapesium yang kecil, ada trapesium yang besar. Jadi kita bandingkan dengan cara kalau khusus soal seperti ini tinggal dikali saja atas dikali kaki yang bawah, nih kaki yang bawah itu 3, jadi 8 kali 3, lalu ditambah yang bawah, sisi yang bawah dikali dengan kaki yang atas, yaitu 3 juga. Jadi 12 kali 3. Dibagi dengan jumlah kakinya. Kakinya 3 tambah 3, 6 kan. Jadi 8 kali 3, 24. 12 kali 3, 36. 24 tambah 36, 60 dibagi 6. Jadi hasilnya 10 cm. Ya. Jadi panjang dari garis EF yang tengah ini, kan ini garis EF ya, adalah 10 cm. Demikian materi tambahan dari Ibu tentang bab terakhir yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Jadi Ibu harap kamu bisa mempelajari di rumah, dicatat dulu dan dipahami sebagai bahan untuk ujian. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.